kita ini semua adalah alam semesta yang sedang mengalami dirinya sendiri. Saya mau mulai menyadari satu hal gitu Pak Wayan. Tuhan ini adalah kecerdasan tanpa batas. Ya. Tanpa sebuah wujud pembuktian, maka kecerdasan ini tidak terbukti. Oh iya. Gitu Persis, Pak Wayan. Persis. Sehingga ketika dia maha mendengar, dia perlu mewujudkan makhluk yang bisa mendengar. Ya. Ketika dia maha melihat, dia perlu mewujudkan makhluk yang bisa melihat bahwa saya jadi satu hal menariknya gini Pak Wayan. Ternyata semua kehidupan kita ini hanya mau mengalami pengalamannya. Sehingga kalau dalam perspektif Islam itu kan ada Asmaul Husna ya Pak Wayan. Ketika Tuhan maha kasih, dan ketika kasih itu ingin dialami dalam diri kita, maka kita perlu mendapatkan kekacauan penderitaan. Persis. Ketika dia maha menyembuhkan, maka kita perlu sakit. Persis. Ketika dia maha meninggikan, maka kita perlu direndahkan. Persis. Dan itu terjadi paradoksikal hanya untuk mengalami nama-nama atau sifat-sifat atau keberadaan pengalaman Tuhan gitu Pak Wayan. Persis. Gimana Pak Wayan? Suksma, Guru, terima kasih. Sehat-sehat ya Pak Wayan ya. Waduh, udah lumayan lama nih nggak ketemu Pak Wayan, kangen banget ya. Ya murid yang kangen sama gurunya tuh ya luar biasa lah. Nah, seperti biasa ngobrol sama Pak Wayan tuh nggak pernah ada topik ya Pak Wayan. Nggak pernah ada tema. Out of topic. Tapi tadi menarik di perjalanan kita ngomongin tentang banyak orang yang datang ke Pak Wayan pengen ketemu Tuhan katanya Pak Wayan ya. Dan Pak Wayan kemarin mereview tentang Tuhan Maha Asyik gitu. Wah. Boleh cerita dulu nggak Pak Wayan, orang-orang yang ketemu Pak Wayan pengen ketemu Tuhan tuh gimana sih Pak Wayan? Ya mungkin mereka juga punya pertanyaan yang sama Kang Abu dengan yang saya dulu pertanyakan. Karena kan ketika mereka diajarkan oleh agama, ada yang mengajarkan mereka bahwa agama itu nggak usah dipikirkan. Oke. Kalau nggak usah dipikirkan, apa gunanya kita punya pikiran? Tuh, punya Atau akal. Punya akal. Atau katanya, pusatkan pikiranmu kepada Tuhan. Lah, kalau nggak bisa dipikirin, kenapa apa yang dipusatin gitu? Nah, kemudian Tuhan itu nggak berwujud. Jadi, mereka bingung. Saya juga sama bingungnya dulu gitu. Seperti apa sih yang tidak berwujud, tetapi kemudian bisa menciptakan segala sesuatu dan ada di mana-mana pula gitu. Sementara yang ada di mana-mana itulah yang kita lihat. Tuh. Realita. Tuh. Nah, dulu kan agak membingungkan, kontradiksi seperti itu, paradoks seperti itu juga membingungkan. Nah, akhirnya ketika saya mengalami automatic writing, kemudian tahun 2014 ketemu Tuhan segala agama, kemudian tahun 2015 ketemu kemudian kecerdasan yang mewujud jadi energi, dan memadat jadi materi. Nah, di situ puncaknya. Di situ puncaknya kemudian lebih mudah menjelaskan Tuhan yang ada pada setiap ciptaan. Jadi bagaimana ciptaan ini begitu banyak penuh keindahan. Nah, itulah yang saya jelasin Kang Abu. Tuh. Sehingga mereka bisa paham bagaimana sel-sel tubuh itu bisa melakukan perannya dengan begitu baik dalam tubuh kita, bahkan mengagumkan begitu. Salah satu contohnya misalnya Kang Abu, betapa mengagumkan diri kita ini. Kita punya lensa mata. Lensa itu kan semacam lensa namanya kaca kan. Lensa mata kan dengan kaca. Nah, di luar sana kalau kita bikin kaca, termasuk kacamata itu kan membutuhkan 1600 derajat Celcius. Untuk bikin kacamata dibakar. Oke. Termasuk ketika kita bikin lensa kamera, itu kan kaca yang dibakar dengan 1600 derajat Celcius. Dan itu pun tidak mampu menangkap semua hal kan. Wide-nya kadang nggak dapat semuanya gitu. Tapi semesta sedemikian rupa menciptakan matanya sendiri, tubuh ini. Dia nggak butuh 1600 derajat Celcius untuk membuat mata yang lensanya bisa cebung-cekung sih untuk mengakomodasi cahaya yang masuk, sehingga nggak minus, nggak plus gitu. Nah, jadi bagaimana itu bisa tercipta? Itu susah dipahami ketika kita belum mengerti tentang kecerdasan semesta dalam setiap atom yang membentuk DNA, lalu menjadi pesan-pesan genetik di dalam DNA dan seterusnya lah, dalam sel sperma, sel telur. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya gampang ngerti Kang Abu, bahwa oh ini jadi ketika saya diajarkan di agama, kemanapun engkau menghadap di sanalah wajah Allah, jadi bukan wajah yang dalam imajinasi saya, tapi wajah yang ada pada setiap ciptaan itu. Mirip seperti ketika kita mendengar sebuah nyanyian, yang terbayang adalah wajah penyanyinya. Benar. Bukan wajah penyanyi, kalau nggak kenal wajahnya, suara penyanyinya ini, suaranya ini gitu. Oke. Seperti itu Kang Abu. Jadi
Oh, jadi semesta itu ketika kita menyebutnya maha mendengar, nggak mungkin kita gambarkan ilustrasi Tuhan itu terdiri dari telinga semua. Gitu. Kebayang nggak kalau Kang Abu membentuk sebuah entitas, semuanya telinga karena maha mendengar? Gimana jadinya? Iya. Gimana caranya membuat sesuatu sosok atau entah sosok, entah apapun itu, Pokoknya makhluk aja ya? makhluk aja, tapi semuanya telinga karena maha mendengar. Terus gimana juga caranya supaya dia juga maha melihat, nyampur antara mata dengan telinga sebanyak itu untuk membuat dia maha melihat, maha mendengar, kan susah membayangkannya. Betul. Tapi ketika kita paham, oh, dia menciptakan mata pada setiap makhluk untuk melihat dirinya. Dia menciptakan telinga pada setiap makhluk untuk mendengar dirinya. Jadi persis seperti yang disampaikan oleh siapa namanya, saya lupa. Kita ini semua adalah alam semesta yang sedang mengalami dirinya sendiri. Gitu. Wah, oke Pak Wayan. Wah, nanti kita dalemin ke situ. Cuman saya jadi pengen belok gini Pak Wayan. Kenapa ya kecenderungan orang itu jauh lebih berminat kepada hal yang mustahil, hal yang halu Pak Wayan, hal yang gimana ya, di luar nalar. Jadi gini, kalau ada sesuatu hal yang seakan-akan ini tidak tergapai, tidak terjangkau, pokoknya ini agak-agak mistis gitu ya. Tapi hal-hal yang beneran kelihatan gini, dimana kan kalau mau ngelihat Tuhan semudah kita membuka mata sebenarnya dengan melihat wajahnya ini gitu. Tapi justru lebih diminati hal-hal yang goib dalam tanda petik Pak Wayan, yang nggak kelihatan, yang quote on quote jadi uka-uka, jadi halusinasi, jadi supranatural. Itu justru jadi jauh lebih diminati. Kenapa tuh Pak Wayan? Karena dulu ketika dia tidak kelihatan, tak berwujud, dia menciptakan wujud agar bisa melihat dirinya. Ketika sudah ada di dalam wujud, dia rindu untuk melihat dirinya nggak berwujud. Paradoks ya. Paradoks, bolak-balik kayak gitu. Dan menariknya itu begini, banyak orang di awal-awal itu ingin menemukan sesuatu yang luar biasa. Jadi dia nggak peduli dia yang biasa-biasa begini. Sampai kemudian setelah dia mencapai titik yang luar biasa, dia ingin kembali biasa. Nah, jadi ketika kita melihat realita ini adalah dia, itu mah biasa. Pingin lihat dia yang di luar biasa itu. Nah itu kan, ya maksudnya sesuatu yang logis, sesuatu yang mudah, ini justru agak nggak diminati. Tapi kalau udah mulai kayak nggak masuk akal, ya kayak, ya maaf ya kalau kita ngomongin kayak orang-orang cari cek kodam lah, cek inilah apa macam-macam yang tahayul-tahayul yang ya nggak usah jauh-jauh Pak Wayan, kayak apa ya, kalau orang bisa meramal, itu dipercayai, padahal dia bisa meramal 10 tahun ke depan. Saya sih cuma nanya 5 menit yang akan datang kejadian apa, nggak bisa dijawab Pak Wayan. Gimana tuh? Nah, karena kita memang seperti Mahatma Gandhi dulu kan ditanya, kamu pilih uang apa kebijaksanaan? Saya pilih uang. Semua ketawa. Kenapa? Apanya yang aneh? Dia bilang itu. Semua orang milih kebijaksanaan, kamu kok milih uang? Nah, kita kan nyari yang kita belum punya. Nyari yang belum punya. Yang belum punya. Nah, ketika dia bisa melihat apa yang terlihat, dia pingin melihat yang tak terlihat. Nah, contoh nih Kang Abu. Ini dalam satu sisi Kang Abu ya. Mata manusia bisa melihat gelombang cahaya yang 430 sampai 790 terahertz. Di luar itu dia nggak bisa ngelihat. Sama dengan mendengarnya 20 sampai 20 ribu hertz. Tapi itu adalah hal yang biasa dilihatnya, biasa didengarnya. Orang kan biasa suka misteri. Kalau ngelihat sesuatu, dia tanya ada apa di balik bungkus itu. Kalau dilihat udah dari luar begitu ya udah nggak apa-apa gitu. Makanya kita juga suka pada makna, suka pada karena kita suka menggali. Udah enak-enak sesuatu di bawah tanah digali gitu. Jadi kita memang menciptakan diri kita ini, tanda petik kita yang itu ya. Untuk apa? Untuk mengeksplor. Ya, faktanya bumi aja belum beres, kita eksplor lagi keluar angkasa. Hanya pingin tahu. Kenapa? Karena di sini udah tahu. Ya, pingin tahu karena di sini merasa sudah tahu. Padahal kalau digali aja di sini nggak bisa habis kita tahu. Benar-benar Pak Wayan. Benar-benar. Ya, karena gini Kang Abu. Kita akan tahu Kang Abu ya. Ketika kecerdasan semesta menunjukkan kemampuan jadi energi membadat jadi materi, kita tahu hanya 5% yang benar-benar menjadi materi yang terlihat.
hampir berapa persen? Hampir 50%-nya adalah dark matter dan dark energy, sisanya lagi. Jadi berapa itu? Jadi terbagi 3. Dark energinya banyak, dark matternya banyak, yang bisa terlihat sebagai alam semesta ini cuma 5%. Betul. Nah, orang jadi juga malas juga ngelihat yang cuma 5% gitu. Sama dengan kita pingin ngumpulin uang, kepakainya sedikit tapi pingin punyanya banyak. Betul nggak kamu? Benar. Kepakainya sedikit. Gitu. Oke. Itu hobi kita di situ. Oke. Nah, Pak Wayan juga sempat bilang kan ya bahwa ketika seseorang terlalu rasio, dia akan sulit menemukan rasa. Ya. Di mana konteksnya ketika Tuhan di balik rasa itu justru nggak kelihatan karena terlalu rasio. Ya. Di satu sisi, rasio nggak dipakai jadi halu, Pak Wayan. Betul. Ini jadi paradoks. Gimana, Pak Wayan? Nah, itu pentingnya kita berada di tengah-tengah. Karena apapun yang ekstrim itu bukan itu. Oke. Ekstrim itu bukan itu. Makanya Buddha mengajarkan jalan tengah, titik tengah. Titik tengah. Titik tengah. Jadi kalau kita nggak bisa berada di titik tengah, kita nggak susah ini kan, susah melihat semuanya. Nah, ketika kita ingin melihat segala sesuatu, kita pasti pergi ke sebuah gunung yang puncaknya membuat kita berada di tengah-tengah semua itu. Jadi apapun yang kita lakukan, kita pasti ingin melihat semuanya dengan terang benderang. Tuh. Maka itulah titik tengah. Kalau terlalu ekstrim ke situ, ini nggak kelihatan. Kalau terlalu ekstrim ke sini, itu nggak kelihatan. Makanya diajarkan di agama-agama juga apa? Ketika mencari Tuhan, dikatakan bukan ini, bukan itu. Loh, kalau bukan ini, bukan itu, lalu yang mana? Yang ini dan itu. Ya, yang ini dan itu baru terlihat kalau orang itu berada di tengah. Merangkul semuanya kayak gitu kan. Wah, ini menarik sih Pak Wayan. Saya tuh agak sedikit mendapatkan jawaban Pak Wayan. Ketika pertanyaan dari SD SMP tuh saya nanya gini Pak Wayan. Kalau Tuhan Maha, kenapa kita harus ada? Kalau Tuhan segalanya, kenapa harus menciptakan sesuatu yang terbatas di antara apapun, kan Dia Maha gitu Pak Wayan. Nah, setelah perenungan hampir 35 tahun ini gitu ya, belajar ke sana ke sini sampai ada di titik nih ya, ini dalam perspektif nanti mohon ditanggapi gitu. Saya mulai menyadari satu hal gitu Pak Wayan. Tuhan ini adalah kecerdasan tanpa batas. Tanpa sebuah wujud pembuktian, maka kecerdasan ini tidak terbukti. Oh iya. Gitu Pak Wayan. Persis. Sehingga ketika Dia Maha mendengar, Dia perlu mewujudkan makhluk yang bisa mendengar. Ketika Dia Maha melihat, Dia perlu mewujudkan makhluk yang bisa melihat bahwa saya jadi satu hal menariknya gini Pak Wayan. Ternyata semua kehidupan kita ini hanya mau mengalami pengalamannya. Sehingga kalau dalam perspektif Islam itu kan ada Asmaul Husna ya Pak Wayan. Ketika Tuhan Maha Kasih dan ketika kasih itu ingin dialami dalam diri kita, maka kita perlu mendapatkan kekacauan, penderitaan. Persis. Ketika Dia Maha menyembuhkan, maka kita perlu sakit. Persis. Ketika Dia Maha meninggikan, maka kita perlu direndahkan. Persis. Dan itu terjadi paradoksikal hanya untuk mengalami nama-nama atau sifat-sifat atau keberadaan pengalaman Tuhan gitu Pak Wayan. Persis. Gimana Pak Wayan? Persis. Makanya Tuhan pun menciptakan dualitas tinggi rendah itu supaya Dia bisa mengalir. Karena ada tinggi rendah, maka air mengalir. Selain air mengalir, udara mengalir. Dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, semua mengalir seperti itu. Nah, yang tak terbatas bisa mengalir kalau ada yang terbatas. Oke. Maka diciptakanlah yang terbatas supaya apa? Dia bisa mengalir ke yang terbatas ini. Jadi, kalau tidak ada yang terbatas, semuanya serba tak terbatas, statis. Oke. Dinamis itu ada ketika ada yang mengalir dari yang plus ke yang negatif, yang lebih ke yang kurang gitu. Maka yang Maha mendengar mengalir kepada yang pingin didengar. Yang Maha melihat mengalir kepada yang pingin dilihat gitu. Kalau nggak ada yang pingin dilihat, nggak ada gunanya Dia Maha melihat. Kalau nggak ada yang pingin didengar, nggak ada gunanya Dia Maha mendengar. Kalau nggak ada yang pingin ditolong, nggak ada gunanya Dia jadi Maha penolong. Kalau nggak ada yang pingin dilindungi, Dia nggak berguna sebagai Maha pelindung. Betul, benar Pak Wayan. Makanya paradoks ini memang adanya di bumi gitu. Karena ketika sudah ada dalam kekosongan, dalam kehampaan, dalam kondisi dia yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, nothing, tidak ada apa-apa. Bahkan ketika menyebut tidak ada apa-apa, di sana ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Di kalimat itu ada apa-apa.
Kebayangkan kamu? Iya. Jadi artinya tidak ada jalan lain yang tidak ada apa-apa tuh kecuali mengada. Supaya dari yang ada itu dia sadar, oh tidak ada apa-apa. Maka di sini ini kita mengalami, dalam keberadaan ini kita mengalami proses untuk sampai pada titik apa? Oh, tidak ada apa-apa. Wah Pak Wayan. Jadi ya Pak Wayan, untuk sampai menuju kesadaran gak ada apa-apa tadi, memang semua kita tuh perlu menderita sih Pak Wayan. Iya. Saya tuh jadi merenung gini ya Pak Wayan, bahwa kita tahu mau Atman atau Brahman apapun penamaannya, ya, ruh penamaannya gitu. Tapi kita selalu dikasih pasangan yang namanya jiwa gitu Pak Wayan. Ya. Begitu lahir, jiwa bergejolak dengan tangisan. Ya. Begitu dia bertumbuh TK, SD, SMP, dia belajar juga bergejolak. Ya. Ujian bergejolak, kerja bergejolak, Ya. dapat jabatan bergejolak, sampai nanti kehilangan jabatan bergejolak. Jadi dalam hidup itu nggak ada gejolak yang nggak pernah berhenti. Jiwa selalu bergetar gitu Pak Wayan. Iya, betul. Nah pertanyaannya, gimana sih Pak Wayan kita lepas dari penderitaan gejolak ini sih Pak Wayan? Ya, kita nikmati Kang Abu. Karena apa? Tanpa ada gejolak, kita tidak merindukan ketenangan. Oke. Tanpa ada gejolak, kita tidak merindukan kedamaian. Oke. Tanpa ada gejolak, perut kita yang lapar, kita nggak merindukan makanan yang enak. Apa artinya makanan enak ketika perut kenyang? Apa artinya kedamaian ketika semuanya sudah baik-baik saja? Jadi semesta itu bosan dalam kedamaiannya. Bosan. Sehingga dia menciptakan dinamika ini. Menciptakan dinamika ini karena bosan dalam statisnya. Okay. Nah, ketika kita ada dalam dinamika ini, lama-lama kita bosan dan rindu kepada kondisi statis. Maka kita pingin jeda, pingin jeda semesta sejenak gitu. Coba Kang Abu, kalau ngantuk pingin tidur, ya. Tapi kalau kelebihan tidur capek nggak? Kelebihan tidur malah bikin capek. Letargik gitu Pak Wayan. Jadi lemas justru malah. Benar-benar. Ya, sama capeknya dengan nggak tidur-tidur. Iya. Nggak tidur-tidur capek, kelebihan tidur capek. Nah, semesta sama. Nggak ngapa-ngapain capek. Begitu masuk ke sini ngapa-ngapain capek juga. Dan itu membuat kehidupan ini abadi dalam perputaran dinamika itu kan. Oke. Ya, tanpa itu maka hidup tidak berarti gitu. Kan itu yang Kang Abu. Sama dengan kalau kita, apa gunanya kita membuat sebuah papan jungkit kalau nggak ada yang membebani dua-duanya, kalau dia diam aja gitu. Jadi dalam hidup ini tepat ketika si kecerdasan semesta yang statis itu menunjukkan kemampuannya. Jadi energi dari sudut manapun pasti menjadi gelombang. Mau dia jadi elektromagnet bergelombang, mau jadi energi suara bergelombang, begitu memadat jadi materi bergelombang, tanah bergelombang, air bergelombang, udara bergelombang, begitu masuk ke dalam tubuh kita menjadi hidup, hidup pun bergelombang. Ciri bergelombang apa? Jantung hidup bergelombang, gelombang jantung. Nafas menandakan kita hidup, gelombang nafas. Otak menandakan batang otak kita hidup, masih bisa berpikir, gelombang pikiran. Dan menariknya ketika kita diciptakan oleh ayah ibu pun mereka bergelombang. Bener. Kalau nggak bergelombang nggak jadi kita Nggak ya. jadi kita. Jadi kita korban aja sih ya Pak Wayan. Korban gelombang orang tua kita gitu ya. Kita ada aja. Wah tapi menarik sih Pak Wayan, dan nggak tahu kenapa ya akhir-akhir ini tuh si hashtag lagi lelah-lelahnya 2025 darderdor gitu Pak Wayan ya. Itu tuh lagi happening banget, dan banyak orang tuh sekarang lagi mencari untuk penyelamatan jiwa gitu Pak Wayan. Sehingga barusan pas di bandara saya datang ke satu toko buku, ada satu buku yang menarik yang kepikiran untuk dibahas juga ya. Kalimatnya gini Pak Wayan, you just need to, kita tuh hanya perlu untuk istirahat gitu Pak Wayan. Resting, istirahat. Nah kalimat ini sederhana. Menurut Pak Wayan, kan kalau orang meninggal juga istirahat dengan tenang, rest in peace gitu. Gimana sih caranya Pak Wayan supaya jiwa kita tuh istirahat, kembali kuat, dan intinya adalah siap mengalami atau siap melampaui semua kelelahan-kelelahan yang bergelombang tadi gitu. Ya. Hati-hati Kang Abu dengan kata rest itu. Take a rest enough, but don't be a rest. Don't be a rest, iya. Begitu kita
take a rest enough, cukup istirahat. Iya. Tapi begitu kita be a rest, kita ditahan. Ditahan, betul. Ditahan, di penjara dan sebagainya. Nah, jadi segala hal itu bisa memenjara kita. Kelelahan memenjara kita, tetapi begitu kita menjadi seger, banyak orang dipenjara oleh segernya. Kalau Kang Abu ketemu orang yang insomnia, nggak bisa istirahat, atau ketemu dengan orang yang workaholic, nggak bisa diem. Kalau diem itu di penjara. Betul, merasa nggak produktif. Nggak produktif. Gitu. Ada juga yang kayak gitu kan. Betul Pak Wayan. Tapi ada juga termasuk orang saya sedikit sih. Tapi ada juga orang yang saking capeknya take a rest. Oke. Ingin take a rest gitu. Oke. Nah pada akhirnya kita sadar juga kan, rest in peace. Bagaimana dia rest in peace? Yang rest in peace itu siapa? Tubuhnya. Apakah tubuhnya diam dalam kedamaian? Sementara di dalam sel tubuh mayat itu, sel-sel itu masih bekerja menciptakan dirinya sebagai sel penghancur untuk membusukkan dirinya. Oke. Dia membentuk sel-sel yang katanya mirip dengan sel-sel kanker. Betul. Untuk menghancurkan dirinya. Berarti dia nggak benar-benar rest. Nggak pernah berhenti dia, nggak diem. Nggak pernah berhenti. Ya, ya. Nah setelah dia terurai, ya, kemudian jadi apa? Yang terurai tadi jadi energi. Apakah energinya diam? Enggak. Dia keluar entah tahu kemana untuk berpindah, untuk seperti Kang Abu sering bilang, dia berpindah lagi ke tubuh yang mungkin menghirupnya dalam bentuk abu dan sebagainya begitu. Sehingga dia nggak pernah benar-benar rest. Makanya kemarin ada yang datang ke sini nanya beda antara Hongkara dengan Omkara. Apa tuh Pak Wayan? Kalau Omkara itu kan ang, ung, mang, aum. 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 Ya. Nah, aum mati. Kalau Hong itu hidup. Nah, saya cerita bahwa apa? Kalau Hong itu kehidupan, terus kalau ang, ung, mang, aum itu ada matinya. Jadi diri kita ini hidup seperti Hong. Tapi di dalam sel-sel kita ada yang hidup, ada yang dipelihara, ada yang mati. Nah sama kayak kita di sini. Kita ini kelihatannya ada orang yang lahir, hidup, mati. Tapi bagi umur semesta, mereka masih hidup, semesta masih hidup. Galaksi ini masih hidup, sementara kita sebagai sel hidup ini lahir, hidup, mati, lahir, hidup, mati, lahir, hidup, mati. Nah artinya di dalam kondisi seperti ini kita lihat ada perbedaan. Yang mana yang rest, mana yang take a rest. Gitu. Betul. Ya. Apakah ketika kita istirahat sebenarnya kita istirahat? Enggak juga. Kan kita istirahat kan kita tahu. Begitu lelap kita istirahat masuk ke dalam kesadaran deep sleep, bukan berhenti. Malah dalam ilmu tidur kan kita tahu begitu otak kita tidur lelap tanpa mimpi, justru di sana pekerjaan paling berat, yaitu untuk membersihkan semua zat-zat yang mengotori otak kita, untuk membersihkannya, untuk menyalurkannya ke cairan cerebrospinal itu, yang mana dibuang protein yang nggak penting. Kan ceritanya kalau kita tidur lelap itu seperti apa? Seperti jalanan ibu kota yang benar-benar clear, dilebarkan untuk dibersihin benar, karena sudah nggak ada lagi lalu lintas pikiran lewat di situ. Betul. Jadi tidur yang lelap pun bukan tidur, bukan diam tanpa kerja. Betul. Nah, yang tidak bekerja hanya pikiran, tapi otak kita, semua sel-sel tubuh kita melakukan proses regenerasi. Jadi mana sebenarnya yang take rest? Jadi jangan-jangan yang disuruh istirahat itu kayaknya jangan terlalu overthinking kali ya Pak Wayan. Iya itu. Bukan ke masa depan, bukan ke masa lalu mungkin ya. Itu. Yang disuruh take a rest itu apa? Si otak, pikiran sadar ini yang terlalu banyak di beta, mikirin ini, mikirin itu. Masa lalu dipikirin, masa depan dipikirin, masa kini terlewatkan. Sehingga ketika masa kini pun terlewatkan, tepat ketika masa kini menjadi masa lalu baru dipikirin. Betul. Benar. Atau ketika masa depan dipikirin, pas masa depannya datang sebagai masa kini nggak diperhatiin. Itu mirip seperti cerita Cak Lontong kan. Semua orang berhenti di lampu merah, nungguin apa? Nungguin lampu hijau. Begitu lampu hijau menyala, ditinggalin lampu hijau. Itu lucu ya. Nunggu lampu hijau tapi ditinggalin. Begitu lampu hijaunya datang, ditinggalin. Bener. Sama dengan kita nungguin masa depan. Begitu masa depan jadi hari ini, kita nggak ngeh. Oke. Menarik kan? Oke. Ya. Kita nggak ngeh, tapi begitu Pak yang sekarang ini ada di hadapan kita menjadi masa lalu, baru kita pikirin. Aneh.
Ketika jadi masa lalu dipikirin, ketika yang masa depan dipikirin, tepat ketika dia datang nggak dipikirin. Itu mirip seperti nunggu malam minggu untuk kencan. Aduh, 3 hari lagi malam minggu. Aduh, begitu dia datang nggak ngomong, sama-sama lain-lain gitu. Begitu jamnya pulang tuh, baru dipikirin tadi harusnya begini sama dia. Nah, benar sih. Itu Benar. presentnya, kehadirannya sebagai hadiah nggak dinikmatin gitu. Iya. Gitu ya. Sama dengan orang beribadah. Ah. Aku ingin dekat sama Tuhan. Begitu Tuhannya dideketin, dia nggak menikmati kebersamaannya dengan Tuhan. Iya benar. Yang Pak Wayan tadi cerita tentang upacara ya Pak Wayan ya? Iya, upacara. Sibuk upacara, tapi Tuhannya datang, Nggak ditemenin. Nggak dinikmati kebersamaan dengan itu. Oh benar gitu. sih. Ya. Oke. Ini Pak Wayan yang akan jadi pertanyaan 1.000, 2.000, 5.000, sejuta umat kali ya. Iya. Mungkin bisa lebih simpel nih. Ya. Akhir-akhir ini kan orang ngomong kesadaran Pak Wayan. Mungkin dari perspektif 2025 ini ya, kan kita selalu membaru ya. Dalam sudut pandang Pak Wayan, kesadaran itu apa sih sebenarnya Pak Wayan? Yang paling sederhana tuh, kesadaran itu adalah mengenali, memahami apa yang ada di hadapan kita. Kesadaran lingkungan. Oke. Mengenali, memahami diri kita, sadar siapa kita, itu aja sudah cukup. Nggak usah lah kalau kita naik level lagi ke 7 kesadaran, 7 consciousness itu kan lebih parah lagi itu kan, terlalu luas. Nah, minimal kita sadar dengan waktu, kita sadar dengan siapa kita sadar dengan lingkungan, sesederhana itu. Oke. Ya, jadi kayak tadi, jadi itu udah jelas di lampu merah misalnya, udah jelas tuh merah, nggak sadar tuh lampu merah dan sebagainya, entah kita melanggar, itu kan juga nggak sadar. Ya, jadi menyadari apa yang ada, ya seperti daily life vipassana lah. Benar-benar menyadari, mindfulness di mana-mana, mengamati seperti tadi, supaya dia yang sekarang itu nggak berlalu jadi masa lalu baru dipikirin gitu. Kasihan gitu. Oke. Nah, kan ngomongin kesadaran nggak bisa lepas dari present tadi ya Pak Wayan. Iya. Gimana caranya supaya kita nggak terlalu ke masa depan, future, jadi anxiety Pak Wayan. Dan kita nggak ke masa lalu yang jadinya depresi. Kan otak kita tuh paling seneng, pikiran kita tuh paling seneng lagi tubuhnya di sini, pikirannya entah di mana. Dan dia balik lagi ke sini tuh lama banget gitu. Sehingga banyak orang wasting time karena nggak bisa fokus hadir utuh di sini. Tips dari Pak Wayan supaya kita bisa present, sehingga kita bisa menikmati seapa adanya saat ini. Kita punya 2 mantra Kang Abu. Begitu pikiran kita mulai kacau tentang masa depan, mantranya apa? Itu belum terjadi. Oke. Begitu dia berlalu dan menjadi kenyataan, itu sudah terjadi. Itu aja 2. Aduh, tapi susah Pak Wayan. Oh iya itu. Karena kan kadang-kadang ketika kita cemas, kan kita itu belum terjadi kok. Jadi itu belum tentu benar, itu belum tentu terjadi. Kalau sudah demikian, kan otak kita kayak misalnya, belum pasti juga. Gitu. Segera kita akan mengatakan belum pasti, tapi dari semua itu mantranya adalah itu belum terjadi. Tepat pada saat kita mengatakan itu, ras kita di sini akan memberi kita memberikan kita, itu belum terjadi, ngapain juga dipikirin. Nanti ras kita yang akan mengendalikan itu. Sama dengan orang yang mempunyai mantra, ini pun akan berlalu. Ntar juga lewat. Jadi ketika kita terlalu menikmati kesedihan, menikmati dengan rasa kesedihan, kemarahan, mantra saat ini apa? Kalau kita nggak nyaman dengan itu, ini pun akan berlalu. Sehingga kita nggak terlalu terjebak pada sukacitanya, juga nggak terlalu terjebak pada duka citanya, nggak terlalu terjebak pada berbagai emosi itu di sini. Dan kalau dia sudah berlalu, biar kita nggak memikirkan itu, itu sudah terjadi. Kenapa saya katakan seperti itu Kang Abu? Karena saya pakai ilmu itu. Jadi tepat ketika saya mengalami sesuatu yang terjadi, itu sudah terjadi. Mau apa lagi? Saya nggak bisa mengulang itu, nggak bisa. Kalau boleh direwind kan nggak bisa juga. Nggak bisa masalahnya. Makanya saya dengan segera rasio saya akan mengatakan, itu sudah terjadi. Tapi Pak Wayan suka overthinking nggak sih Pak Wayan?
Kadang-kadang. Oke. Kadang-kadang. Tapi itu tadi overthinkingnya itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk safety, dalam arti siapkan ini. Saya siapkan alternatif kemungkinannya. Tapi jarang mungkin ya Pak Wayan. Ya, once ketika itu terjadi, Kang Abu, sudah terjadi. Itu. Oke. Jadi saya nggak menyalahkan. Misalnya kan kalau ada apa-apa kan kita supaya nggak terjadi ini, kan kita siapin semuanya. Tapi begitu terjadi, ya sudah terjadi, gitu. Oke. Gitu. Jadi overthinkingnya Pak Wayan itu lebih ke preventif gitu. Preventif. Jadi overthinking nanti takut ini, siapin ini, kalau udah kejadian ya udah aja gitu. Gitu. Saya pakai itu. Sama dengan kita kalau misalnya jadi dokter kan memang gitu Kang Bu. Kita siapkan kemungkinan kalau obat ini efeknya begini, efek sampingnya begini, kita hitung kemungkinannya. Oke, ini lebih banyak manfaat daripada mudaratnya. Pakai yang ini. Tapi kalau itu terjadi, ya sudahlah. Kayak ini. Tapi kan Pak Wayan, jajahan overthinking itu suka nggak tahu waktu ya. Kayak cuaca gitu Pak Wayan. Tiba-tiba terjajah, tiba-tiba ngepung, dan kita tuh kayak nggak bisa apa-apa gitu Pak Wayan. Kayak freeze, dan tiba-tiba draining energi dan wah gitu. Nah, Pak Wayan kalau lagi terjajah itu apa yang dilakukan? Dulu pernah terjajah oleh overthinking, kecemasan Kang Bu selama 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Makanya muncul menjadi psikosomatik. Oke. Nah, waktu itu saya ada perlawanan Kang Bu. Pikiran sadar ada perlawanan terhadap apa yang sudah terprogram di bawah sadar. Oke. Saya tahu, loh, saya ngapain cemas? Nah, pikiran sadar mengatakan demikian. Saya nggak apa-apa kok. Tapi dia muncul sebagai reaksi. Loh, kok begini? Akhirnya setelah saya pelajarin selama 2 tahun, saya baru ingat bahwa saya punya ilmunya. Oh Allah, kenapa saya nggak pakai ilmu ini aja gitu? Saya ngapain ngomong di sini, musuhnya di sana. Itu sama kayak gini. Musuhnya sembunyi di tengah gua, di dalam gua. Saya main pedang di sini. Ayo keluar kamu keluar. Jadi ngelawan yang nggak ada. Kemudian si musuhnya ngelempar aja sesuatu dari dalam lubang kan. Terus saya gini-gini terus, nggak ada gunanya. Akhirnya apa? Saya masuk ke dalam lubang itu Kang Abu. Jadi saya masuk ke batin bawah sadar saya kasih tahu perubahannya. Misalnya dulu saya cemas, itu saya tahu cemas menyebabkan ini. Ya karena student syndrome lah, karena seorang dokter kan biasanya sakit segini mikirnya ke sana kan gitu kan. Padahal tahu itu enggak kayak gitu. Oh, berarti saya terlalu melepas keilmuan itu untuk membuat terlalu banyak kemungkinan yang enggak mungkin menjadi seakan-akan itu nyata, padahal itu baru kemungkinan gitu. Betul. Akhirnya saya masuk, enggak, ini baru kemungkinan, enggak apa-apa. Maka saya ubah dengan mantranya apa? Mulai malam ini seluruh tubuhku bebas dari gejala cemas. Seluruh sel-selku bebas dari rasa cemas. Aku pribadi yang tenang dan pemberani. Disuruh lepas itu, lalu menjadi pribadi yang berbeda. Oke. Nah, itu yang kemudian meregenerasi selnya dari program-program default sebelumnya, Bu. Oke. Jadi dia kemudian, bos bilang aku harus jadi sel-sel yang tenang. Gara-gara itu apa yang kemudian? Seluruh sel-sel jantung tenang. Nah, jadi RAS-nya itu reticular activating system-nya itu tiba-tiba menjadi selektor yang nggak terlalu ini tegang kali gitu ya. Kan gitu, yang RAS itu kan biasanya paling mudah bereaksi kalau hal-hal yang menakutkan. Betul. Karena tujuannya melindungi kita. Betul. Tapi ketika saya bilang no problem. Pernah nggak Kang Abu lihat begini? Protokol pengaman presiden itu kadang berlebihan. Betul. Nah, karena memang itu protokolnya. Benar. Tapi begitu presidennya bilang, oke, no problem. Nah, dia berubah. Nah, ini sama. Kita punya protokol yang namanya RAS. Dikit-dikit begini langsung reaktif. Overreaktif. Begini sedikit overreaktif. Tapi kita bilang, oke, no problem. Jadi kayak lagunya siapa namanya? Bird itu ya. It's okay. Nah, itu. Jadi begitu dia kasih tahu, it's okay gitu. Siap. Dia bilang siap. Jadi dia nggak bereaksi lagi terhadap hal yang biasanya dia trauma dengan hal itu gitu. Oke. Tadi Pak Wayan bicara kata mantra. Ya. Mantra itu kan sangat erat dengan kaitan-kaitan di mana ini mantranya seperti ini, mantranya seperti itu gitu ya. Ya. Gimana sih sebenarnya Pak Wayan mekanisme mantra terjadi kepada kenyataan? Ya let's say kita ngomong doa lah ya. Ya. Doa mantra gitu misalkan ada yang diucapkan mantranya tadi misalnya it's okay dan lain-lain. Tapi kan
kalau kita bicara dalam konteks hanya dibunyikan tapi nggak ngerti mekanismenya sehingga tubuh kita juga jadi nggak ngerti. Dalam perspektifnya Pak Wayan, bagaimana mantra bekerja? Man itu kan pikiran. Oh, man pikiran, yes. Man manusia. Manas, ya. Tra itu kan merajut. Oke. Yantra, tantra, merajut. Jadi apa yang kita rajut dengan mantra itu? Kita merajut hubungan antara pikiran sadar dengan bawah sadar. Oke. Apa yang ada di pikiran bawah sadar kita? Kecerdasan semeta yang berdiam di sel-sel tubuh kita. Jadi kita bisa memilih mau merajut dengan siapa. Dengan pikiran sadar ini mau merajut dengan kecerdasan bawah sadar pada sel-sel tubuh kita untuk mengubah default ras kita itu. Atau kita ingin menjalin sebuah hubungan dengan kecerdasan semesta yang berdiam dalam diri kita sebagai jiwa, sebagai ruh, sebagai atman, atau sebagai Tuhan di luar sana. Pakainya mantra. Mantra diucapkan jadi afirmasi. Mantra dilakukan menjadi action. Action yang sesuai dengan apa yang dipikirin. Makanya harus selaras antara apa yang dipikirkan, diucapkan, dilakukan. Pikir, ucap, laku. Gitu. Ini rumus orang Sunda dulu nih Pak. Ucap, laku, lampah. Nah itu dah. Itu kan kata dulu nenek moyang dari tataran Pasundan tuh cuma 3 ini. Iya. Gimana antara ucap, laku, ya maksudnya semuanya ini dalam keselarasan gitu intinya. Kalau dia selaras menjadi tuah. Kalau nggak selaras jadi tulah. Bener. Itu ajaran Kapitayan sih. Kalau ini kalau jarang-jarang tiba-tiba menyambungkan diri, itu namanya tumben. Kok tumben gitu? Ya, kalau tumben biasanya meminjam uang sih Pak Wayan. Tiba-tiba baik, tiba-tiba nanya. Nah itu yang tumben itu kan seringnya begini Kang Abu. Setiap hari pikiran sadarnya ngomongnya marah-marah. Jadi yang dimasukkan ke dalam tubuhnya adalah energi-energi kemarahan, kecemasan. Kemudian suatu hari pas duduk meditasi, mantranya adalah aku ingin bahagia. Nah itulah yang disebut dengan tumben. Tumben nih biasanya marah-marah. Programnya baru nih. Tiba-tiba minta begini kok tumben ini gitu. Tapi begitu diulang terus program baru menjadi positif. Ini baru tuah. Tapi kalau sebaliknya pinginnya bahagia, tapi yang dipikirkan overthinking, kecemasan dan sebagainya, itu tulah gitu. Nggak nyambung antara orang tua dan anak. Kan kalau di Bali itu Kang, kalau apa yang diperintahkan orang tua nggak nyambung dengan si anak itu tulah. Disebutnya? Tulah disebutnya. Tulah itu artinya durhaka. Jadi kalau jiwa sebagai ayah, ruh sebagai ayah, pikiran sadar sebagai anak, dan tubuh sebagai ibu, si pikiran sadar ini mengganggu ibunya, mengganggu sang ruhnya, si pikiran sadar menjadi tulah. Gitu. Dia durhaka pada ayah ibunya dalam diri ini gitu. Aduh, tadi keren banget analoginya Pak Wayan. Ayah itu Atman, tubuh itu ibu, anak itu pikiran. Karena si pikiran ini suka main-main, suka ingin ini, tahu ini, ingin tahu itu apa. Anak kan begitu. Betul. Si ibu ngantar aja ke sana, ngantar ke sini gitu. Tubuh ngikut aja ngikut, namanya ibu baik kan. Iya. Kan ibu yang merawat ini, karena apa? Ibu pertiwi, tubuh inilah tempat si pikiran itu bertumbuh. Kan gitu. Nah, tapi sebenarnya nanti kalau kamu dewasa, kamu yang jaga warisan Bapak. Jadi ketika pikiran itu dewa, maka dewa dalam diri kita, sang Atman itu akan dijaga oleh si pikiran. Tapi once kemudian si pikiran masih kanak-kanak terus-menerus, nggak dewasa-dewasa, terpaksa diajarin, kamu bandel banget. Ini syarat-syarat syariat. Baru didoktrin. Iya. Kenapa didoktrin dan disyariat terus sekarang nggak bertumbuh? Nanti kapan saya bertumbuh? Oke, kamu sudah siap menggantikan Bapak. Keberadaan kamu sudah boleh mengatasnamakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Baru boleh mengatasnamakan. Ya Bapak ini kan sumber sebenarnya Pak Wayan, apapun kita, itu gitu ya. Nah sekarang Pak Wayan, ciri-ciri indikator lah ya kalau kita bicara bahwa si anak ini udah makin dewasa.
dia semakin bisa mengikuti warisan bapaknya. Apa sih yang terasa sebagai indikator makin dewasa nih? Artinya makin meruhani nih. Gimana tuh Pak Wayan? Satu, percaya diri. Percaya diri, oke. Karena dia tahu, oh saya punya potensi-potensi seperti ini, percaya diri. Oke. Dua, Oke. dia menjadi lebih bijak. Bijak. Kemudian dia menjadi lebih tenang, lebih damai, lebih bisa melihat segala sesuatu secara luas gitu. Karena dia sudah mendekati itu. Oke. Dan kemudian di dalam hal rasa dia tidak terlalu gampang terguncang. Udah dewasa kan. Sama seperti kita ketika semakin matang. Namanya semakin matang. Ya, kalau kita masak di dapur, nasinya belum matang, apinya gede. Kapan nasi udah matang, tinggal dihangat-hangatin aja gitu. Oke. Kadang dia pingin dikit, nggak terlalu begini. Oke. Nah, sama dengan pesawat. Begitu take off aja, dari kanak-kanak ke remaja, wuss, pingin ini, pingin itu. Wah. Tapi once kemudian dia sudah mencapai level dewasa, dia mencari idol, ketinggian jelajah. Di ketinggian jelajah dia sudah mulai jalan-jalan dikit, menikmati sana sini gitu. Oke. Dia menikmati kehidupan ini ketika dia sudah di ketinggian jelajah. Atau di kedalaman penjelajahan dia tentang kehidupan ini. Begitu dia mau landing, dia mulai soft landing. Kayaknya aku sudah mau pulang nih. Soft landing dia. Keren, keren. Nah, yang jadi pertanyaan banyak juga Pak Wayan, saat kita sudah mendewasa, nggak bisa lepas dari trigger Pak Wayan. Yang memantik dari luar lah, yang nyebelin dari luar lah, yang circle yang nggak sama lah. Itu kan faktor eksternal sangat bisa men-trigger kita gitu. Nah, gimana sih Pak Wayan? Kan gini ya, saya kemarin mempelajari tentang kecerdasan emosi, bahwa kecerdasan emosi itu salah satunya adalah belajar say no Pak Wayan, untuk tidak menjadi people pleaser. Karena ternyata saat orang jadi people pleaser untuk say yes kepada apapun, dia membakar dirinya untuk menghangatkan orang lain. Akhirnya jadi hancur gitu Pak Wayan. Gimana caranya supaya kita terbebas dari people pleaser, dari say yes terus, dan yang pasti adalah supaya nggak ke-trigger sama lingkungan gitu Pak Wayan? Pertama, belajar dulu untuk menjadi people pleaser. Supaya kemudian bisa kita bebas dari situ. Aku pingin bebas dari kekayaan. Kamu memang kaya? Nggak pernah. Gimana caranya membebaskan diri dari kekayaan sementara kita nggak pernah kaya? Bagaimana cara membebaskan diri kita dari people pleaser? Berbuat baik aja nggak mau. Nah, people pleaser terjadi ketika orang mengalami kenyamanan dalam kebaikan. Pertama, baik, kok dapat pujian, baik dapat pujian, orang jadi kecanduan untuk baik. Akhirnya lama-lama menjadi aku nggak enak deh kalau nggak dapat pujian. Nah, itu banget Pak Wayan. Itu dia. Akhirnya jadilah people pleaser. Menjadi menderita ketika nggak melakukan itu karena dia takut nggak disebut baik lagi. Makanya dia sulit menjadi no gitu. Nah, makanya saya pernah diajarkan kemarin. Belajarlah untuk mengingat pertama sebelum kamu belajar. Belajar untuk ingat dulu, baru belajar. Karena kalau kamu tidak belajar ingat, apapun yang kamu pelajarin, kamu gak ingat, rugi. Jadi pertama belajar ingat dulu, setelah itu baru belajar. Biar apa yang kamu pelajarin, kamu ingat. Tapi setelah itu, belajar lupa. Wah, keren. Keren Pak Wayan. Belajar lupa. Melupakan apa yang kamu ingat. Oke. Nah, sama kayak gini. Belajar jadi baik dulu. Setelah, kalau kamu nggak belajar jadi baik, kamu nggak tahu rasa menjadi people pleaser. Setelah itu, nah, menderita toh. Sekarang hilangkan people pleaser sehingga cukup menjadi orang baik yang tahu cukup mengikuti. Kalau people pleaser kan reaksi ego juga itu. Betul. Ego untuk baik. Betul. Nah, jadi begitu dia mulai geser sedikit masuk ke hati nurani, dia tahu kapan say no, kapan say yes. Nah, kayak gitu Kang Abu. Jadi memang semua tentang proses. Sama dengan Kang Abu bilang tadi tentang menjadi dewasa itu kan penuh gesekan-gesekan. Betul. Kang Abu. Dewasa itu berasal dari kata dewa. Dewa itu div itu cahaya api dibentuk dari gesekan. Gesekan lampu kabel plus sama tidak ada cahaya kalau nggak ada gesekan. Nggak ada gesekan. Jadi kalau kita sekali-sekali gesekan sini, gesekan situ, ikuti. Tapi kalau gesekan mulu juga pusing Pak Wayan. Pusing. Bukan cahaya ya, jadi aus Pak Wayan ya. Kenapa terjadi gesekan? Karena kita nggak melihat kiri kanan. Kenapa tidak melihat kiri kanan? Karena gelap.
Maka gesekan banyak terjadi di kegelapan. Kegelapan pikiran. Bukan hanya gesekan, bentur sana, bentur sini. Oke. Tapi ketika bentur sana, bentur sini itu panas dulu kan. Kalau digesek kan panas dulu. Benar. Setelah itu tiba-tiba keluar api. Hmm. Api itu diubah jadi apa? Jadi penghancur apa jadi cahaya? Oke. Kemarahan itu, api kemarahan itu mau diubah jadi apa gitu. Awalnya biasanya api kemarahan. Kan orang-orang tercerahkan kan mulai dari api kemarahan. Marah dulu. Misalnya contoh nih, Siddhartha Gautama marah ketika melihat kok ada sih orang menderita, Bener. kok ada sih orang Mati. tua, kok ada sih Sakit orang begini, gitu ya. gitu. Kan api remajanya yang penuh kemarahan. Setelah dia kendalikan api kemarahan itu dengan pencarian, apinya berubah jadi cahaya. Maka surga dan neraka cuma dua. Apinya di neraka, surganya cahayanya di surga. Makanya kalau orang merokok pingin cari surga, boleh merokok, tapi cari apinya di neraka. Jadi yang masuk surga bebas ngerokok, tapi nggak ada korek ya. Koreknya ada di neraka. Koreknya di neraka. Ini Wah, kata kode nih kayaknya nih. Ini ujar apa pesannya Ustadz Abdul Somad. Oh iya. Saya nonton lucu. Bener. Oke Pak Wayan, ini mungkin ke beberapa pertanyaan terakhir ya sebelum nanti final statement tentang 2025 yang ke 2026. Marah Pak Wayan. Marah ini adalah sesuatu yang Pak Wayan kayaknya teman keseharian gitu. Pak Wayan pernah marah, sering marah, dan gimana caranya Pak Wayan meregulasi kemarahannya itu gimana sih? Marah itu saya masih punya karena manusia. Oke. Karena marah itu membuat saya tahu ini salah harus diperbaiki. Oke. Cuman ketika mau memperbaikin itu lihat pasti diam dulu sebentar. Ini benar kejadiannya begini apa enggak? Di situ. Saya kendalikannya di sana. Entar dulu. Jangan-jangan saya overthinking nih. Sama kejadian kayak gini Kang Bu. Alat apa dia? Oh, speaker. Speaker yang antenanya patah. Dilaporkan patah. Karena dilaporkan patah, otak langsung overthinking. Wah, patahnya pasti di sini. Kalau sudah di sini, ini harus begini, harus begini, harus begini. Langsung otak saya kemana-mana. Terus kalau nggak ada bisa memperbaiki, berarti harus beli speaker yang batang antenanya itu kan. Terus nyarinya di mana? Langsung muncul keruwetannya. Nyarinya di mana? Bla bla bla. Terus saya diam sambil mengatakan dalam diri, kamu kan belum lihat. Saya katakan, kamu kan belum lihat. Itu kan baru bayanganmu. Saya menasihati diri sendiri. Lihat dulu, baru kemudian pikirkan. Karena belum tentu apa yang kamu pikirkan sesuai dengan kenyataan. Saya ngomong gitu pada diri saya. Oke. Lalu saya bangun. Begitu saya bangun, saya lihat, benar kan? Gitu. Ini cuma perlu diganti gininya. Memang patah, tapi cuma perlu ganti gininya. Beres toh. Hanya butuh sekian detik untuk membereskan itu. Tetapi pikiranmu membawanya jauh. Dan itu yang membuat keengganan. Betul nggak Pak Wayan? Padahal hal kecil, tapi karena overthinking, jadi menunda-nunda, enggan, makin gede aja. Makin gede di bayangan. Di bayangan, betul. Nah, karena apa? Kang Abu tahu kan, ini cahaya. Ini cahaya. Ini tumben saya. Kapan dia makin gede? Bayangan itu. Ketika dia bergerak kemana? Semakin dia bergerak, bayangannya tampak semakin gede kan? Betul. Ya, tapi dia semakin menjauh dari api itu, kecil. Bayangannya makin kecil. Ya, sekarang kita lagi emosi nih, emosi terus, bayangan tuh saking dekatnya emosi dengan begini, dia gede kali bayangannya, kelihatan ini itu dan sebagainya. Tapi coba jauhin, amati api itu. Ketika kita menjauh kan kita nggak ikut terbakar di situ oleh api emosi. Kita menjauh, jadi kita menjadi pengamat dari api itu. Bayangan kita pun mengecil. Nggak seperti itu deh kayaknya. Benar nggak Kang? Benar. Kalau benda menjauh dari cuma cahaya mengecil. Ya. Betul. Makin dekat makin gede karena dia menutupi. Betul. Nah, otak kita kadang rasio kita terlalu dekat dengan rasa emosi itu. Hancur dia. Maka rasio harus bergeser menjauh dikit. Ntar dulu. Kasih jarak. Nah, beri jarak. Begitu dia diberi jarak, maka pelan-pelan rasa punya waktu untuk mereda, rasio punya waktu untuk berpikir gitu. Tapi yang paling real adalah lihat realitanya gitu.
begitu kenyataan realita yang ada gitu ya. kadang-kadang realita tuh nggak seperti yang kita pikirin gitu. Oke. Wah keren sih Api ya Pak Wayan, mantap Pak Wayan. Itu yang membuat saya jadi reflect bahwa segala sesuatu tuh memang perlu ada diamati dulu gitu ya. Oke, terakhir terakhir Pak Wayan, biar kayak orang-orang nih. Resolusi 2026 Pak Wayan sebagai guru saya gitu ya, Pak Wayan Mustika nih resolusi 2026-nya tuh apa sih Pak Wayan? 2026 2 tambah 2 4 tambah 6 10 10 sama dengan 1 dan 0. 1 dan 0 adalah isi dan kosong. Oke. Jadi semoga di tahun 2026 kita mengucapkan kata oh kosong tapi berisi. Wah dalam sih. Kosong berisi artinya apa? Banyak pemahaman yang muncul. Ya, jangan sampai di tahun 2026 masih banyak hal-hal yang belum juga dipahami. Gitu. Jadi resolusi di tahun 2026 apapun kejadiannya belajar untuk memahami every momennya. Oke. Gitu. Oke. Masa udah ratusan kali nonton episode Pak Wayan nggak juga gitu ya? Iya. Di situ-situ mulu gitu. Oke. Terakhir Pak Wayan sebagai final statement, apa pesan ya mungkin ya Pak Wayan itu kan pengaliran pesannya, apa yang ingin disampaikan sama para penonton untuk bisa mengakhiri 2025 untuk menuju 2026 yang tadi Pak Wayan bilang kosong adalah isi adalah kosong. Apa nih yang menjadi tips dari Pak Wayan? Silakan. Sebagian anak-anakku telah mengalami suka duka. Ada yang tenggelam dalam sukacita, ada yang tenggelam dalam duka cita, ada yang terjebak dalam lara, ada yang pulang dalam berbagai cara kematian. Ini hanya sebuah pengingat bahwa hidup tidak akan pernah lepas dari gelombang suka duka, lara, dan kematian. Biarkan itu berlalu, karena di masa depan hal yang sama akan datang lagi. Tapi jika kemarin itu belum dipahami dan berlalu begitu saja tanpa pemahaman, maka ke depan lewati setiap gelombang itu dengan pemahaman. Paham bahwa ketika tiba saatnya diangkat dalam sukacita, waspada bahwa akan tiba waktunya untuk turun dalam duka cita. Akan tiba waktunya turun dalam lara, dan akan tiba waktunya berakhir dalam kematian. Tapi kematian sendiri bukanlah akhir, melainkan jalan untuk menuju kehidupan yang baru, untuk menyelesaikan apa yang belum terselesaikan. Maka jadikanlah tahun depan ini hari kelahiran baru bagi jiwa untuk hidup lebih baik, untuk hidup penuh dengan kebaikan, untuk hidup penuh dengan pemahaman yang lebih baik, penerimaan dan keikhlasan dalam menerima apapun yang akan datang. Dan jangan lupa, cerita-cerita kehidupan ini hanyalah cerita yang menyimpan berbagai pengetahuan-pengetahuan untuk menyuburkan pertumbuhan kecerdasan semesta yang berdiam di dalam diri setiap orang sebagai ruh, sebagai atman, sebagai jiwatman. Maka jangan lupa nikmati perjalanan cerita suka duka, lalu serap semua pengetahuan yang terselip di dalamnya sebagai bahan bertumbuh menuju kecerdasan dan kesadaran semesta yang tak terbatas. Terima kasih. Sukses Guru. Ya. Terima kasih banyak. Sama. Terima kasih Guru. Ya. Indah banget ya teman-teman. Semoga obrolan ini, pesan tadi menguatkan jiwa-jiwa yang lagi lelah, yang apapun kita nggak bisa melawan guncangan, tetapi bisa dilampauinya. Pak Wayan tadi bilang, apakah mau bertumbuh atau terluka itu adalah pilihan, dan bagaimana kita meregulasi hidup. Dan
Kemarin sempat ngobrol sama Pak Wayan dan mudah-mudahan diceritain ini sebagai motivasi kita. Mudah-mudahan rencana buku kita bisa berjalan Pak Wayan, siap, 2026 ya. 2026 mudah-mudahan akan terlahir buku perdana saya sama Pak Wayan yang mudah-mudahan ini lagi mau sedikit lagi untuk kita kolaborasikan dan nanti kita akan coba untuk rangkai dan semoga ini jadi salah satu jalan juga untuk kita bisa sama-sama belajar. Terima kasih teman-teman. Selamat tahun baru 2026. Selamat tinggal 2025. Hanya angka memang, tetapi mudah-mudahan ini juga tadi seperti Pak Wayan 1 dan 0. 2026 kosong adalah isi adalah kosong. Terima kasih. Suksma, Guru. Sehat-sehat. Terima kasih. Terima kasih semuanya.